Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami yaitu Kelompok 2 Teknopenesik, yang kali ini akan membahas tentang permasalahan sebagai dasar munculnya inovasi alat. Yang beranggotakan tentunya saya sendiri, Reti Nuriati, dan teman saya, Latifah Noviani. Baik, langsung saja kita bahas topik kali ini. Banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, selain merusak rumah, fasilitas umum, dan akses transportasi. Banjir bandang juga menyebabkan terganggunya sistem penyediaan air bersih. Sebelum banjir terjadi, masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari melalui sumur, sungai, dan jaringan air bersih lokal. Sistem ini berjalan relatif normal karena sumber air belum tercemari dan infrastrukturnya masih berfungsi. Ketika banjir bandang terjadi, air bah membawa berbagai material berbahaya seperti lumpur, sampah, limbah rumah tangga, kotoran hewan, serta mikroorganisme patogen. Akibatnya, sumber-sumber air yang sebelumnya digunakan menjadi tercemari. Sumur warga terendam, air sungai berubah kualitas, dan pipa distribusi air mengalami kerusakan. Pada kondisi ini, masyarakat kehilangan akses terhadap air yang aman, meskipun secara jumlah air masih tersedia di lingkungan sekitar. Masalah berlanjut setelah banjir surut. Air yang ada tidak dapat langsung digunakan karena kualitasnya tidak bisa dipastikan aman. Banyak masyarakat terpaksa menggunakan air tercemar untuk kebutuhan sehari-harinya karena keterbatasan pilihan. Cara konvensional seperti merebus air dan menunggu bantuan air bersih seringkali tidak mencukupi, terutama ketika wilayah terdampak luas dan akses distribusi terbatas. Selain itu, metode perebusan tidak mampu menghilangkan semua zat berbahaya seperti logam berat atau bahan kimia. Permasalahan ini menunjukkan bahwa tantangan utama pasca banjir bukan hanya ketersediaan air, melainkan ketidakmampuan masyarakat untuk memastikan keamanan air secara mandiri. Alat pengolahan air yang tersedia saat ini umumnya berskala besar, membutuhkan listrik, biaya tinggi, dan keahlian khusus, sehingga sulit diterapkan dalam kondisi darurat. Ketergantungan penuh pada bantuan eksternal juga membuat penanganan menjadi tidak berkelanjutan. Nah teman-teman, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pasca banjir bandang ini bukan terletak pada ketersediaan air, melainkan pada keamanan dan kualitas air yang ada. Nah, air itu memang masih dapat ditemukan di sekitar lingkungan, namun kondisinya itu tidak dapat dipastikan aman gitu untuk digunakan. Nah, sementara alat pengolahan air yang tersedia saat ini itu masih terbatas. Umumnya itu membutuhkan listrik, berukuran besar, atau tidak praktis gitu untuk digunakan dalam kondisi darurat pasca bencana. Hal ini itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan solusi yang tersedia. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan solusi baru yang bersifat sederhana, mudah digunakan, cepat diaplikasikan, dan tidak bergantung pada teknologi kompleks. Nah, dari kebutuhan inilah muncul gagasan alat inovatif bernama AirSafe Patch. AirSafe Patch ini dirancang sebagai alat bantu awal untuk mendeteksi kondisi air dan membantu menurunkan resiko pencemaran secara langsung dalam situasi pasca banjir. Secara konsep, AirSafe Patch ini dibuat dalam bentuk lembaran tipis, berpori dengan struktur multilapis yang fleksibel dan tidak larut dalam air. Nah, lembaran ini tuh dirancang agar dapat berinteraksi langsung dengan air di dalam wadah seperti ember. Lalu pembuatan alat ini tuh bersifat konseptual dengan fokus pada desain sederhana yang mudah dibawa kemana-mana dan digunakan oleh masyarakat maupun relawan tanpa memerlukan keahlian khusus. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja alat tersebut? Cara kerja AirSafe Patch ini cukup sederhana, yaitu dengan menempatkan patch tersebut ke dalam air selama beberapa waktu, mau itu di ember ataupun di botol sesuai kebutuhan masing-masing. Patch itu akan bereaksi terhadap kondisi air dan memberikan indikator visual berupa perubahan warna yang bisa dilihat pada gambar seperti itu gitu perubahannya, yang sebagai tanda tingkat keamanan airnya gitu. Nah, dengan begitu alat
ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan awal mengenai penggunaan air secara aman dalam kondisi pasca bencana. Jadi kesimpulannya ini, banjir bandang menyebabkan terganggunya akses air bersih yang aman bagi masyarakat bukan karena kekurangan air, tetapi karena kualitas air yang tercemar. Nah, keterbatasan alat pengolahan air dalam kondisi darurat menunjukkan perlunya solusi yang lebih sederhana dan adaptif. Oleh karena itu, gagasan alat inovatif seperti Air Safe Patch ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang membantu masyarakat memperoleh air yang lebih aman serta meningkatkan kemandirian dalam menghadapi kondisi pasca bencana. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan topik kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.